Sebelum ada pesawat terbang, terjadilah sebuah malam yang paling ajaib dalam sejarah manusia. Malam itu bukan malam yang biasa. Saat itu, hati manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, sedang terluka. Beliau baru saja kehilangan dua orang yang menjadi benteng hidupnya. Inilah kisah perjalanan menembus 7 lapis langit. Perjalanan menjemput hadiah terindah untuk kita semua. Nabi Muhammad berkata bahwa cobaan Allah begitu berat. Kau dapat membangkang, tidak patuh, tidak menyembah Allah. Dan kini dua orang kesayangannya, yaitu Paman dan istrinya Khadijah, sedang sakit. Wahai ponakan, saya sudah keluar rumah, sudah tidak kuat lagi, sudah mendampingimu sampai akhir, sampai berakhir. Perjuangkan dakwah wahai ponakan, dakwah terus berhenti. La ilaha illallah. Pamannya Muhammad bersama dengan itu istrinya Khadijah. Nabi Muhammad dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Abu Talib akan dikumpulkan bersama dengan ibu dan Khadijah. Ya Rasulullah, janganlah engkau bersedih. Allah sudah menunggu. Langit bersolek menantimu. Kesedihanmu di negeri akan tergantungan menjadi sebuah kebahagiaan. Izinkan kami membasuh hatimu dengan air zam-zam ini agar tidak terasa seperti Nabi Muhammad pun dibasuh dadanya oleh malaikat Mikail. Kemudian Jibril meminta Nabi Muhammad untuk menaiki
yang bernama Bulan. Baiklah, pada malam hari Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dan kendaraannya Buraq melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di situ Nabi Muhammad menjadi imam sholat dengan makmum para nabi terdahulu. Pada tahap Mi'raj, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada tahap Mi'raj, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dengan mengendarai Buraq naik ke langit ketujuh. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Selamat datang yang soleh. Lihatlah di sebelah kanan ini ruh anak cucumu yang masuk surga karena taat. Dan lihatlah ruh anak cucumu yang masuk neraka. Jagalah anak cucumu untuk menjaga sholat dengan baik. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lihat aku. Dahulu aku dibuang ke sumur oleh saudaraku sendiri, tapi aku sabar. Begitulah engkau. Engkau dikhianati oleh penduduk Mekah, maka Allah akan mengangkat derajatmu lebih tinggi malam ini. Lalu di langit keempat
bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Wahai Nabi yang saleh, ajarkan manusia kepada kebenaran dengan cara yang fasih, lembut dan sabar. Gunakanlah kefasihan bicaramu untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Assalamualaikum. Wahai Muhammad, engkaulah yang membawa umat ke surga hari ini. Engkaulah penutup para nabi-nabi Allah. Aku pernah memimpin Bani Israel. Mereka kuat fisiknya. Mereka mempunyai akal yang cerdas. Tetapi mereka masih mengeluh untuk melaksanakan sholat yang jumlah rakaatnya berpuluh-puluh. Pikirkan, renungkan, karena aku sangat mencintai. Kemudian di langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku untuk umatmu. Beritahulah kepada anak-anak kecilku surga itulah dan tanah masuk. Tanahlah korban sebanyak-banyaknya. Dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Lanjutkanlah langkahmu. Aku sudah tidak diizinkan lagi. Hanya engkau Muhammad yang diizinkan Allah untuk melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad pun lalu naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah tempat di atas langit ketujuh yang keindahannya sangat luar biasa dan tidak bisa digambarkan oleh manusia. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan beliau dan umatnya untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tahun
Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai Muhammad? Muhammad pun berkata bahwa Allah menyerukan beliau dan umatnya untuk melaksanakan salat 50 waktu sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kamu sanggup dengan umatmu melaksanakan itu? Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke Sidratul Muntaha menemui Allah. Lalu turun lagi ke langit ke-6 berjumpa dengan Musa. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai Muhammad? Muhammad pun berkata bahwa Allah menurunkan sholat 5 waktu, salat yang menjadi 45 rakaat. Ya Rabbi, kamu tidak akan sanggup dengan umatmu melaksanakan sholat sebanyak itu. Lalu Muhammad pun kembali menemui Allah di Sidratul Muntaha untuk mengurangi jumlah waktu sholatnya. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Akhirnya, karena malu berulang kali minta perlindungan kepada Allah, akhirnya diputuskan bahwa dalam sehari semalam beliau dan umatnya salat 5 waktu sehari semalam, yang pahalanya seperti mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Maka di pagi harinya Nabi Muhammad mengumumkan kabar perjalanan Isra Mi'raj kepada kaumnya di depan Ka'bah dan perintah tentang sholat. Dia pergi ke langit dalam keadaan dalam sebelum subuh. Mana ada kuda bisa terbang secepat itu? Kita saja menghabiskan waktu dalam 40 hari menuju Palestina dengan naik unta. Itu pasti berbohong. Diam kau Abu Jahal. Jika Muhammad yang mengatakan itu, maka itu adalah kebenaran.